sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zulaifa dengan NIM A11-2021-13371. Saya dari kelas 4107 dengan nomor urut absen 26. Di sini saya adalah ketua kelompok Windows 7 dan saya akan memperkenalkan kepada kalian teman-teman saya yang cantik dan ganteng. Yuk disimak. Perkenalkan, nama saya Rafiq Mamaisal, NIM saya A11 2021 13416, nomor urut 32, kelompok 4108. Saya di sini sebagai penyunting video. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardian, NIM saya A11 2021 13403, kelas 4108, nomor absen 22. Saya di sini sebagai editor video. Terima kasih. Hai, saya Muhammad Sukmadi dengan NIM A112021-13396 dari kelas 4108 nomor urut 16. Saya di sini sebagai perekam video instalasi Windows 7 yang dipaparkan. Halo, perkenalkan nama saya Azad Kajada dengan NIM A11 2021 13394. Nomor absen saya adalah 14 dari kelas 4108. Di sini saya sebagai pencari materi di kelompok Windows 7. Dan kita lanjut ke teman saya selanjutnya. Semuanya, perkenalkan, nama saya Brian Cornelis Saputra Farneobun. Saya dari kelas 4108 dengan nomor absen 23 dengan NIM A11 2021 13404. Saya di sini sebagai pencari informasi dan materi tentang Windows 7. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Sekarisya. Saya dari NIM A11 2021 13406. Saya berasal dari kelas 4108. Nomor urut absen saya adalah 25. Di sini saya sebagai pencari informasi atau materi dan juga sedikit membantu dalam hal editing video. Terima kasih. Oke, karena kalian sudah tahu nama-nama teman saya yang cantik dan ganteng tadi, saatnya kita nonton yuk. Gimana sih cara install Windows 7 itu? Dan Windows 7 itu sebenarnya tuh apa? Nah, kalau kalian kepo sama itu semua, ayo tonton video ini. Aku dan teman-teman akan menjelaskan apa itu Windows 7 dan bagaimana cara menginstalnya. Cekidot. Hai, di sini saya akan memberikan tutorial menginstal Windows 7. Yang pertama, kita siapkan flash disk yang sudah di-bootable, lalu kita tancapkan ke laptop. Jika sudah, kita tekan pencet tombol on pada laptop. Jika sudah, kita tekan F2 agar ke menu laptop. Setelah itu kita cari bootable, lalu kita pilih yang USB, tekan F10, lalu kita akan tekan enter. Kita tekan enter lagi, tekan enter lagi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita ganti bahasa terlebih dahulu, lalu kita tekan tombol enter, lalu kita tekan next saja. Kita tekan install now. Di sini ada pilihan Windows banyak, tapi saya memilih yang Windows 7 Ultimate Dash. Lalu kita tekan next saja. Kita centang terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan next. Karena kita akan menginstal Windows 7 dan tidak akan mengupgrade-nya, kita memilih yang pilihan kedua. Kita
hapus terlebih dahulu file-filenya, kita delete satu persatu. Setelah itu kita tekan tombol new, kita bisa memilih suka hati kita akan mengisi berapa MB. Contohnya seperti 160.000 MB. Lalu kita tekan apply, lalu kita tekan new kembali, lalu kita memilih lagi yang sesuai kebutuhan kita. Dan yang terakhir itu adalah sisa dari yang sudah kita pilih tadi. Kita tekan new kembali, lalu kita apply saja. Nah, di sini untuk menyimpan Windows biasanya disimpan di Participation 2 karena Windows biasa disimpan di situ. Lalu kita tekan tombol next. Di sini kita menunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah akan otomatis restart sendiri. Kita tekan enter saja di sini. Kita masih menunggu karena proses instalasinya belum selesai. Nah, jika instalasi sudah selesai, otomatis laptop akan restart kembali dengan sendirinya. Kita di sini akan tekan tombol enter lagi atau spasi bebas. Kita menunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sesuai selera akan menamai apa. Contohnya saya akan menamai laptop saya Jusni. Setelah itu kita next saja. Nah, di sini finishing terakhirnya. Kita menunggu. Nah, laptop akan ke restart ulang kembali. Dan inilah Windows 7 yang sudah diinstal. Oke, setelah kalian berhasil menginstal Windows 7, ini adalah bagian tampilan awal dari Windows 7 yang terdapat wallpaper Legend pada eranya. Ini adalah wallpaper Windows 7 yang ada logo Windows 7 di tengah-tengahnya dan basic backgroundnya adalah berwarna biru laut. Kemudian kita lanjut ke bagian taskbarnya. Di bagian taskbar bawah ini terdapat di sebelah kanan bawah hanya terdapat menu jam, kemudian ada tanggal atau kalender, kemudian di sebelahnya lagi ada menu atau icon volume untuk memperbesar dan memperkecil volume. Sebelahnya lagi ada menu internet atau untuk menyalurkan wifi dan sumber daya lainnya. Pada saat itu masih menggunakan modem juga. Kemudian di sebelahnya lagi ada menu baterai. Ini saat ini sedang dicas, berarti baterainya itu ada indikator casnya. Sebelahnya lagi ada menu tambahan untuk beberapa aplikasi yang mungkin sedang digunakan atau sedang dijalankan. Kemudian di sebelah kiri menu taskbar ada terdapat menu Windows, ada Internet Explorer atau Microsoft Edge. Di sebelahnya lagi ada dokumen dan di sebelahnya lagi ada Windows Media Player. Kemudian kita lanjut ke menu Windows-nya. Di bagian menu Windows-nya di sebelah kiri hanya terdapat aplikasi-aplikasi standar. Di bawahnya ada All Program untuk mencari aplikasi lainnya. Kemudian di bawahnya ada Search Engine, dan sebelah kanannya ada beberapa icon seperti dokumen, picture, movie, komputer, dan lain sebagainya. Ada juga menu Control Panel. Oke, kita lanjut ke menu Control Panel-nya. Kita lanjut ke menu Control Panel. Di menu Control Panel ini cukup standar. Di sebelah kanan atas ada terdapat untuk meng-close Control Panel-nya. Di sebelahnya ada untuk memperbesar dan memperkecil. Sebelahnya lagi ada tombol menyembunyikan. Di sebelah kiri dari menu ini ada terdapat tombol next dan tombol back, yaitu semua standar sih seperti pada umumnya. Dan ada program and feature, ada user account, segala macam, display, desktop, data and time. Ya, standarnya kita close dulu.
Kemudian kita langsung lanjut lagi ke bagian Microsoft Edge-nya, Internet Explorer-nya. Jadi kita lihat seperti apa tampilan Microsoft Edge-nya atau Internet Explorer pada saat itu. Ya, standar sekali sebenarnya kalau dibandingkan dengan sekarang, namun ini cukup kompatibel digunakan pada eranya. Seperti inilah tampilan dari Microsoft Edge-nya. Kita close dulu, kita close all tab. Ya. Gimana teman-teman tadi menginstal Windows 7-nya? Apakah berhasil? Ya harus berhasil dong. Oke, ini saya lanjutkan menjelaskan tentang hal lain dari Windows 7. Kira-kira apa sih itu Windows 7 dan apa sih kegunaannya? Saya akan menjelaskan kepada kalian semua. Windows 7 adalah versi Windows yang menggunakan menu Start yang menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows Vista. Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer dan publik pada 22 Juli dan Oktober 2009. Secara sederhana, karena ini adalah generasi Windows ke-7, maka Windows 7 jadi alasan yang masuk akal. Windows 7 lebih fokus pada pengembangan dasar Windows dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat keras komputer yang kompatibel dengan Windows Vista. Presentasi Microsoft tentang Windows 7 pada tahun 2008 lebih fokus pada dukungan multitouch pada layar, desain ulang text bar yang sekarang dikenal dengan nama Superbar, sebuah sistem jaringan rumahan bernama Home Group, dan peningkatan performa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan Windows 7. Fungsi dari sistem operasi Windows menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras, sehingga dapat terintegrasi, bekerja secara konsisten dan stabil, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Nah, itu merupakan penjelasan dan kegunaan dari Windows 7 yang saya kutip dari beberapa website. Selanjutnya, kita simak yuk sejarah Windows 7. Setelah kita tahu kegunaan dan deskripsi dari Windows 7, kita juga harus tahu dong sejarah singkat tentang Windows 7. Inilah sejarah singkat Windows 7. Windows 7 yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Blackcomb dan Vienna saat pertama kali dirilis, Windows ini memiliki kernel NT versi 6.1 build 7600, yaitu perbaikan dari Windows Vista, di mana saat rilis pertama memiliki kernel NT 6.0 build 6000. Windows 7 yang dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009 ini memiliki keamanan dan fitur yang baru. Di antaranya adalah jam list, taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, dan lain-lain. Beberapa fitur yang unik adalah sidebar yang berganti nama menjadi gadget dan bebas ditaruh kemana-mana pada desktop, tidak seperti sidebar yang hanya diletakkan di tempat tertentu. Fitur itu membuat Windows 7 menjadi menarik, spesifikasi Windows 7 lebih ringan, dan harganya juga lebih murah daripada Windows Vista. Nah, itu sejarah singkat dari Windows 7. Selanjutnya mari kita bahas tentang versi-versi dari Windows 7. Versi Windows 7 terdapat 6 versi, yaitu sebagai berikut. 1. Windows 7 Starter Edition ditunjukkan untuk netbooks yang rata-rata memiliki specs minimum. 2. Windows 7 Home Basic ditunjukkan untuk penggunaan yang hanya butuh fitur dasar dari Windows 7. 3. Windows 7 Home Premium dan Windows 7 Professional ditunjukkan untuk digunakan oleh pengguna personal dengan aktivitas berkomputer yang cukup intens. 4. Windows 7 Enterprise lebih ditunjukkan untuk perusahaan besar. 5. Windows 7 Ultimate ditunjukkan untuk penggunaan advance yang antusias dan ingin fitur optimal dari Windows 7. Nah, itu sejarah singkat dari Windows 7. Berikut ini adalah tips and tricks ketika kalian akan menginstalasi Windows 7. Ada beberapa hal yang harus kalian hindari. Yang pertama adalah pastikan kalian menyiapkan file berisi Windows 7, bukan yang lainnya. Yang kedua, ketika laptop masih dalam keadaan loading on, maka langsung pencet F2. Jika kelamaan, akan langsung masuk ke Windows defaultnya. Yang ketiga, jika salah pencet, bisa jadi gagal instalasi, makanya harus teliti. Yang keempat, jika menggunakan flash disk, maka harus memasukkan flash disk terlebih dahulu sebelum laptop dinyalakan. Dan yang kelima,
Ketika dimintai untuk pencet sembarang tombol, maka segera pencetnya. Segera pencet apapun itu tombol yang ada di keyboardnya. Jika lebih dari 5 detik, proses akan berhenti dan harus restart lagi. Kemudian, yang terakhir adalah jika memakai flash disknya harus di bootable dulu. Jika tidak, kemungkinan instalasi akan gagal. Kesimpulannya adalah, apakah masih relevan menggunakan Windows 7 di tahun 2021 atau di tahun sekarang ini? Jawabannya adalah tentu saja tidak, karena rentan sekali terserang virus dan beberapa bug masih ada di Windows 7. Maka dari itu, sebaiknya pengguna Windows 7 mengupdate segera ke Windows yang terbaru. Ya, selesai sudah. Mungkin segitu saja penjelasan tentang Windows 7 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.